Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama. Kali ini insya Allah kita akan mempelajari materi pendidikan agama terkait dengan judul Agama dalam Perspektif Barat Sekuler dan Koreksi Islam terhadapnya. Namun demikian sebelumnya kita membahas lebih jauh, coba kita pahami dulu tentang perkembangan kebudayaan manusia. Sebelum kita membicarakan agama dalam perspektif barat, sekuler maksudnya, dan koreksi Islam terhadapnya, ada baiknya kita mengetahui sejarah perkembangan kebudayaan ditinjau dari kebudayaan manusia. Oke. Perkembangan kebudayaan manusia itu terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan mistis. Apa itu mistis? Nanti kita dalami bersama-sama. Yang kedua, tahap ontologis. Dan yang ketiga, tahap fungsional atau modern. Nah, perkembangan kebudayaan manusia terjadi melalui 3 tahap ini yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional atau modern. Nah, yang disebut dengan tahap mistis itu apa? Bahwa manusia merupakan bagian dari keseluruhan alam dan memiliki hubungan dekat dengan alam sekitarnya, serta menyadari betul ada sesuatu yang gaib di luar dirinya. Nah, itulah disebut sebagai tahap mistis. Dan yang kedua, tahap ontologis. Apa itu tahap ontologis? Tahap ontologis yakni adalah tahap ketika manusia mulai mengambil jarak dari segala sesuatu yang mengepungnya dan melitinya demi mencari sebuah hakikat menurut ilmu-ilmunya. Nah, kita lanjutkan ke tahap fungsional atau modern. Apa yang dimaksud dengan modern itu? Yang disebut sebagai tahap yang dimiliki oleh manusia modern. Nah, pada tahap ini manusia mulai membangun relasi-relasi baru dan yang ditetapkan yakni arti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Baik, itulah perkembangan kebudayaan manusia terjadi melalui 3 tahap. Selanjutnya, apakah yang disebut dengan modern itu? Nah, modern itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang berarti saat ini, sekarang, masa kini, dan akhir-akhir ini. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya, atau disebut dengan kamus besar bahasa Indonesia, kata modern itu diartikan sebagai sikap, cara berpikir, serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian ada istilah modernitas. Apa itu modernitas? Modernitas berarti realitas kemoderan atau yang konkret gitu ya. Kemudian ada istilah yang lain juga seperti modernisme. Apa itu modernisme? Modernisme berarti paham mengenai kemodernan. Nah, sedangkan modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan ataupun perubahan dan perombakan. Nah, itulah ya istilah-istilah atau apa yang disebut dengan makna modern. Selanjutnya, dunia modern juga memiliki perspektif dari tinjauan filsafat manusia. Yang pertama, apa itu filsafat manusia? Bahwa manusia modern adalah subjek manusia pengendali sekitarnya atau disebut dengan antroposentris. Dan yang kedua, manusia modern itu bersifat kritis, ya, tidak menerima sesuatu apa adanya, selalu kritis, ya, tidak begitu datang ujuk-ujuk diterima. Kemudian ketiga, orang modern itu progresif, selalu berpikir maju atau future oriented, ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri modern, ya, atau ciri-ciri disebut sebagai manusia modern itu apa? Berkembangnya sains, teknik, ekonomi, ya, kapitalis. Kemudian kesadaran yang menempatkan manusia sebagai titik sentral jagat raya ini, sehingga kosmosentrisme atau berpusat pada alam
berubah menjadi antroposentrisme atau berpusat pada manusia. Kemudian yang ketiga, penolakan pada tradisi, mengutamakan individu dan menganggap pentingnya kebebasan. Selanjutnya, ciri-ciri modern itu adalah keyakinan pada kemampuan akal, kemajuan, dan sains. Kemudian yang terakhir, pemisahan masyarakat dari yang sakral atau suci, keramat, dan agama melalui proses sekularisasi dan membuka nilai perubahan dan penemuan. Itulah ciri-ciri daripada modern atau modern. Selanjutnya, nah sekarang agama dan problem kemanusiaan. Tentunya tidak mudah ya dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai seorang yang beragama. Ya, yang pertama, agama sebagai sarana rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan. Ya, berapa kasus kita perhatikan, ya kita dengarkan betapa begitu banyaknya agama sebagai solusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua, hubungan transendental melalui ritual ibadah seperti hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan melalui sholat, ya, atau melalui zikir dan lain sebagainya. Kemudian juga mensucikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, ya, seperti kepatutan dan kepantasan. Nah, nilai-nilai rambu-rambu, ya, nilai-nilai agama tentunya kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan. Kemudian agama juga sebagai fungsi kritis, ya, untuk menanggapi, untuk mengomentari dan lain sebagainya. Kemudian juga agama sebagai nilai identitas, ya, jati diri manusia itu apakah agamanya, karena penting beragama itu sebagai identitas. Kemudian yang terakhir, ya, makna terhadap siklus kehidupan manusia. Itulah, ya, problematika atau agama dalam problematika kemanusiaan. Baik, selanjutnya, apa itu agama menurut, ya, orang-orang sekuler atau orang barat? Salah satunya adalah agama menurut Weber, Max Weber, ya. Weber nampaknya memberikan komentar yang sangat cukup positif pada keberadaan agama dan sangat menekankan hubungan antara agama dengan perubahan sosial. Agama bagi Weber bisa menjadi kekuatan pendorong bagi terjadinya gerakan-gerakan sosial untuk bisa menghasilkan transformasi sosial yang luar biasa. Nah, itulah agama menurut pandangan Weber. Kemudian agama menurut pandangan Marx. Apa itu? Agama adalah menurutnya inti dari sebuah dunia yang kejam, ya, dunia yang kejam. Kemudian agama adalah tempat berlindung dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurutnya juga agama dalam bentuk tradisionalnya akan dan sebaiknya menghilang dari masyarakat. Naudzubillah, ya. Agama merupakan candu bagi rakyat, ya, atau opium the people, ya. Candu, bayangin candu. Candu itu kan kadang-kala orang udah ketagihan atau bahkan bukan sebagai penyakit, ya. Itulah menurut Karl Marx atau Marx, ya. Selanjutnya agama menurut Durkheim. Agama dalam pandangan Durkheim, ya, perwujudan dari solidaritas sosial, ya, seperti ritual dan upacara keagamaan akan mengikat individu pada kelompoknya. Lalu agama juga bukan hanya berisi sekumpulan ikatan batin dan kegiatan ritual, tetapi juga membentuk cara berpikir, ya, orang-orang. Baik, selanjutnya, nah, setelah kita memahami, ya, pengertian modern, ya, kemudian pengertian agama menurut kaum sekularis, maka di sini apalah dampak sekularisme dan kritik Islam terhadap paham sekularisme itu. Nah, ternyata dari sekularisme ini kalau kita pahami banyak sekali krisis manusia modern, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Hussein Nasr. Menurutnya akibat sekularisasi ini kegagalan menemukan ketentraman batin serta hilangnya keseimbangan diri. Akar krisis itu tak lain adalah bersumber dari penolakan
terhadap hal-hal yang bersifat rohania atau spiritual dan penyingkiran peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, itulah kemudian selain Said Nasr juga ada Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan bahwa manusia sekuler itu cenderung kehilangan orientasi hidupnya. Sekali lagi, cenderung kehilangan orientasi hidupnya. Ya, seperti apa? Kehilangan makna hidupnya. Ya. Nah, ini semua disebabkan karena mereka mengingkari hal-hal yang bersifat metafisis dan gaib. Seperti apa? Mengingkari adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam. Mengingkari Rasul yang menerima wahyu. Kemudian kehidupan dan kebangkitan manusia di dalam akhirat serta nilai-nilai ideal lainnya. Kemudian masih dalam pandangan Yusuf Qaradawi, sekulerisme juga mengakibatkan terjadinya kegelisahan dan kehampaan jiwa. Kemudian manusia mengalami apa yang disebut dengan keterasingan diri atau self alienation dan kehampaan eksistensinya. Kemudian ada juga tokoh terkait tentang dampak sekulerisme ini seperti Alvin Toffler, seorang futurolog ternama, mengatakan bahwa salah satu gejala negatif yang muncul di kalangan masyarakat modern itu yang sekuler adalah timbulnya rasa kesepian, hilangnya struktur masyarakat yang kukuh, dan hilangnya makna-makna, tentunya makna-makna dari kehidupan. Kemudian muncul dekadensi moral akibat lepasnya ikatan-ikatan moral yang diajarkan oleh agama. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sudah hal yang terbiasa, yang lumrah. Homoseksual dianggap biasa dan wajar sepanjang itu dilakukan secara sukarela dan suka sama suka tanpa ada paksaan. Kemudian juga Murat W. Hoffman mengatakan, mantan pejabat diplomatik Jerman yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi muslim, menuturkan bahwa dampak buruk lainnya dari kondisi semacam itu adalah merajalelanya sikap hidup hedonis, alkoholisme, seks bebas, pornografi, dan AIDS yang kita tak terbendungkan. Itulah jadi dampak daripada kehidupan modern atau yang sekulerisme. Kemudian Islam mengkritik terhadap paham sekulerisme ini. Sebagaimana Yusuf Qaradawi telah mengatakan atau memprediksikan akan kemunculan paham sekulerisme ini khususnya di dunia Islam. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa telah terjadi konflik antara pemikiran Islam, pemikiran sekuler, dan pemikiran ateis. Konflik ini terjadi akibat kolonialisme yang mencekram dunia Islam dan penjajah bermaksud mencabut Islam ke akar-akarnya. Dengan begitu muncullah apa yang dinamakan oleh Yusuf Qaradawi dengan Muslim geografi, yaitu orang hidup di dunia Islam namun pemikirannya tidak Islami. Selanjutnya, kritik Islam terhadap paham sekulerisme ini datang dari Dr. Ghalib Ibnu Awazi. Beliau mengatakan bahwa sekulerisme muncul di dunia Islam karena dangkalnya pengetahuan umat Islam terhadap agamanya. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, maka muncullah apa yang disebut dengan virus TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, ketika virus tersebut, TBC itu telah menguasai mereka, maka hanya sedikit saja umat Islam yang berusaha memahami dan mendalami ilmu Islam. Mereka membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan saja, tanpa berusaha untuk mendalami dan memahaminya. Dengan begitu muncullah kelompok-kelompok pemikir yang hanya mengandalkan akal pikirannya saja karena kedangkalan mereka dalam memahami Islam. Baiklah, demikianlah materi kali ini yang sudah saya sampaikan. Semoga ini memberikan pemahaman terkait tentang apa yang tadi atau materi ini yang sudah sajikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.